Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Windy Ramdayani. Oke, ada yang tahu kita akan ngebahas apa kali ini? Ya, betul. Sesuai dengan judul, kita akan ngebahas tentang rencana bisnis industri yang saya rancang, yaitu apa ya kira-kira? Penasaran? Maka tonton video ini sampai selesai ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin merencanakan suatu bisnis di bidang industri, pasti kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita ketahui gitu. Yang pertama, seperti kita harus merencanakan nama bisnis industri itu apa. Yang kedua, ada sasaran programnya. Disasarkan kepada siapa program ini dikembangkan. Kemudian ada tujuan programnya, bertujuan apa sih program ini diadakan. Kemudian ada strategi dan metode pelaksananya seperti apa. Kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan seperti SDM, sarpras, atau anggaran dan lain-lainnya. Kemudian ada indikator keberhasilan program. Seperti apa nih indikator supaya berhasil program itu? Kemudian ada yang terakhir, ada strategi pemasaran atau branding. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan apa saja yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan ketika kita ingin membangun bisnis industri. Kalau begitu, kita langsung saja ya ke topik saya, yaitu tentang merencanakan sebuah bisnis industri dalam bidang pendidikan. Nah, di sini pasti sudah tidak asing kan kalau dunia pendidikan pasti berhubungan dengan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil nama rencana bisnis industri ini dalam konsep pendidikan, yaitu Kelas Pintar Nusantara. Nah, kira-kira apa ya Kelas Pintar Nusantara itu? Ada yang tahu gak? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi, Kelas Pintar Nusantara ini adalah sebuah platform bimbingan belajar daring yang menyediakan materi pembelajaran interaktif untuk peserta didik sekolah dasar khususnya, sesuai dengan kurikulum nasional. Nah, sesuai dengan tadi yang saya sebutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membangun bisnis industri. Yang pertama itu ada sasaran program. Nah, untuk di sini, sasaran programnya itu adalah ada siswa-siswi pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Bandung, khususnya dan di daerah dengan akses terbatas di fasilitas pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada orang tua yang mencari alternatif pembelajaran tambahan untuk anak-anak mereka belajar. Nah, kemudian ada tujuan program. Di sini, tujuan program Kelas Pintar ini yang pertama itu untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas melalui teknologi digital. Yang kedua, menyediakan materi pembelajaran yang mudah diakses dan dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga itu mendukung proses belajar mandiri siswa di rumah. Nah, kemudian ada strategi dan metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada pengembangan platform digital, di mana kita membuat situs web dan aplikasi mobile yang berisi kayak video pembelajaran, kemudian ada latihan soal, kemudian ada juga kuis interaktif, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada kemitraan dengan sekolah dan komunitas. Kita juga bekerja sama dengan pihak sekolah dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan pengguna. Nah, ada juga pelatihan guru. Nah, kita memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk mengintegrasikan platform kita dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir kita ada mempromosikan secara digital, di mana kita menggunakan sosial media dan kampanye daring untuk meningkatkan kesadaran dan jumlah pengguna.
Nah, ada lagi seperti sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dalam sumber daya yang dibutuhkan itu terdapat SDM, sarana dan prasarana, dan ada anggaran awal. Di mana untuk SDM kita membutuhkan 3 pengembang perangkat lunak, kemudian 2 desainer grafis, kemudian ada 5 pengajar untuk pembuatan konten, dan ada 2 staf untuk pemasaran. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kita membutuhkan kantor kecil untuk tim pengembang dan pemasaran. Yang kedua itu ada alat peralatan komputer dan perangkat lunak pendukung seperti laptop, lighting, dan lain sebagainya. Nah, ada juga anggaran awal. Kita membutuhkan seperti pengembangan platform, kemudian pembuatan konten, pemasaran dan promosi, kemudian biaya operasional selama 6 bulan pertama, kita targetkan sebesar 10 juta. Nah, setelah itu ada indikator keberhasilan program, di mana yang pertama, kita harus mencapai minimal 100 pengguna aktif dalam 1 bulan pertama. Yang kedua, tingkat kepuasan pengguna mencapai 85% berdasarkan survei. Yang ketiga, ada kemitraan dengan minimal 20 sekolah dalam 1 bulan pertama. Kemudian ada yang terakhir, peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan platform ini harus naik secara signifikan, yaitu sebesar 20%. Nah, yang terakhir ada strategi pemasaran dan branding. Untuk platform bimbingan belajar Kelas Pintar Nusantara, strategi pemasarannya yang pertama ada digital marketing, di mana menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya untuk membagikan konten edukatif, testimoni siswa, dan cuplikan kelas. Yang kedua itu ada pasang iklan berbayar di Google, di Facebook, dengan target orang tua, siswa, dan siswa sekolah dasar. Nah, yang kedua ada kemitraan sekolah, di mana kita akan pastinya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menawarkan program bimbingan tambahan berbasis digital atau daring. Nah, yang ketiga ada referral program, di mana kita akan memberikan insentif nih bagi siswa atau orang tua yang mengajak kepada temannya untuk bergabung, atau bisa dibilang kita akan ngasih diskon atau kelas gratis gitu, kelas tambahan gratis. Nah, yang keempat ada webinar gratis, di mana kita akan menyelenggarakan kelas online gratis atau workshop dengan topik yang menarik untuk menarik pengguna baru. Yang terakhir ada pemasaran konten. Udah pastinya kita akan menulis sebuah artikel edukatif atau blog dan buat video pendek tentang tips belajar, trik ujian, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang strategi pemasarannya. Sekarang kita akan membahas tentang strategi brandingnya. Yang pertama, ada identitas visual, seperti kita akan membuat logo, kemudian warnanya dan fontnya yang ramah anak dan mudah diingat. Contohnya warna cerah, fontnya tegas, kemudian namun walaupun tegas tapi bersahabat gitu. Kemudian ada slogan, seperti contoh dalam platform ini ada slogannya juga, seperti belajar mudah, cerdas, dan menyenangkan, atau juga ada belajar cerdas, raih cita-cita di Nusantara. Nah, yang ketiga ada nilai brand, di mana kita akan tampilkan nilai inklusif, inspiratif, dan inovatif, dan menunjukkan bahwa semua anak di Indonesia berhak belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada konsistensi pesan, di mana kita menggunakan narasi bahwa Kelas Pintar Nusantara adalah solusi belajar pintar, terjangkau, dan menyenangkan bagi semua pelajar di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah rencana atau rancangan saya ketika akan membangun sebuah bisnis industri dalam dunia pendidikan
yang tadi namanya adalah Kelas Pintar Nusantara, atau slogannya itu belajar mudah, cerdas, dan menyenangkan. Baik, mungkin saya cukupkan sekian pemaparan hasil rancangan saya ketika ingin membangun sebuah bisnis. Semoga kedepannya bisnis ini bisa tercapai sesuai dengan tujuan program tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.